Saudara-saudara sekalian, apa keberkahan dan kemuliaan dari rumah Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah Subhanahu wa taala datangkan seluruh nabi alaihissalam dan rasul semua dari anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana kita pikirkan istri-istri kita menghidupkan amal-amal di rumah? Jangan kita biarkan istri kita berkhianat sebagaimana berkhianatnya istri Nabi Nuh alaihissalam, yaitu menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, menolak agama. Kita pikirkan bagaimana kita buat usaha memperbaiki keyakinan istri-istri kita dan membersihkan hati-hati mereka dari kebatilan. Bangunlah, jangan tidur. Mari kita tunaikan hak dari tetangga kita, tunaikan saudara-saudara kita, tunaikan hak daripada keluarga kita. Saudara-saudara sekalian, maka kita usaha hari-hari bagaimana kita hidupkan amal-amal agama di rumah kita. Kita hidupkan agama dalam kehidupan anak dan istri kita. Pikir agama ini bagaimana masuk. Masya Allah, hari ini orang berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain, dari warung-warung, dari warung kopi, makan-makan, dari kantor ke kantor. Masya Allah. Nah, banyak yang melakukan satu perbuatan yang sia-sia sehingga waktu mereka habis digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, Nabi Nuh alaihissalam membuat dakwah 950 tahun siang dan malam sampai kepada satu titik di mana telah nampak bahwa kaumnya sudah tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam sama sekali. Maka ketika itu Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi ini, habiskan semuanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang dipanjatkan setelah Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Jadi doa yang dipanjatkan setelah dakwah 950 tahun. Di sini menunjukkan satu pelajaran kepada kita bahwa kekuatan ijabah doa ini akan terjadi setelah adanya dakwah. Berapa lama dakwah? 950 tahun. Sekarang coba kita balik tertibnya. Tidak mau dakwah, hanya mau doa saja. Hari ini orang berdoa hidayah, doa kehancuran atas kekufuran di muka bumi, tetapi tidak mau dakwah, tidak mau korban, tidak mau keluar di jalan Allah. Pulang langsung tidur. Kira-kira bagaimana? Apakah doa kita akan didengar? Maka tertib yang benar untuk ijabahnya doa ini adalah dakwah kemudian doa. Dakwah terus yang benar, baru nanti akan datang kekuatan di dalam doanya, sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, kamu tidak usah bicarakan mengenai orang-orang zalim itu, semuanya akan aku tenggelamkan. Itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Maka datanglah banjir yang sangat besar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya menaiki kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya, yang anaknya itu ikut ibunya di dalam cara berpikir. Keingkaran Nabi Nuh alaihissalam itu datang dari keluarganya sendiri, dari istrinya. Kemudian kalau istrinya begitu, berarti anaknya juga ikut. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk segera naik ke kapal agar selamat dari musibah. Beginilah yang seharusnya dilakukan seorang dai. Jika dia melihat temannya atau anggota keluarganya dalam kemaksiatan, maka diajak, bukan diejek, bukan dijelek-jelekan. Ajakan apa? Ajakan untuk kembali kepada agama dan meninggalkan kemungkaran. Jadi dakwah ini adalah ajakan kepada keselamatan. Inilah yang harus kita lakukan setiap melihat kemungkaran. Kita ajak mereka, kita rayu mereka. Jangan kita menjelek-jelekan mereka. Panggilan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayyarkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana. Ini panggilan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Wahai anakku, ya bunayya, naiklah katanya, kamu ke kapal ini bersama aku dan bersama orang-orang yang beriman di kapal ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun anaknya ini pemikirannya sangat bergantung kepada logikanya.
sangat bergantung juga kepada ya kemauan ibunya, sangat bergantung kepada akalnya yang sangat mengandalkan kebendaan-kebendaan. Anaknya berkata, "Tidak ayahku, aku tidak akan ikut engkau, aku akan pergi ke puncak gunung Himalaya yang tinggi sehingga tidak mungkin terkena banjir." Begitulah cara berpikir anaknya. Dia berpikir jika azab berupa musibah datang, maka benda-benda inilah yang dapat menyelamatkannya. Kalau suasana dan keadaan seperti ini, maka dia harus mencari kekuatan yang lain di mana bergantung kepada benda tadi. Nah, dia berpikir gunung dapat menyelamatkan daripada musibah banjir. Maka Nabi Nuh alaihissalam katakan, "Wahai anakku, pada hari ini tidak ada satupun yang akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala." Namun anaknya tetap nekat berangkat ke gunung untuk mencari keselamatan. Disinilah akal melawan keimanan yang terjadi. Asbab anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak mempunyai iman dan hanya mengandalkan akal, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung pun Allah Subhanahu wa taala menggelamkan. Ini karena keyakinan si anak Nabi Nuh alaihissalam hanya kepada benda-benda, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala.